kalian harus mendang-mending. Kenapa begitu? Karena tapi kalau yang orang dengan penghasilan 500 juta bersih lebih dari 500 juta per bulan, aku sungkem gitu. Nah, kebanyakan kan belum gitu kan, belum banyak orang yang punya penghasilan bersih 500 juta sebulan. Jadi kalian harus menang mending dalam segala hal gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya kalian nggak kaya gitu. Jadi patokan kaya itu di 500 juta per bulan gitu. Lebih dari itu gitu. Itu bersih gitu. Bukan penghasilan kotor, penghasilan bersih. Ya itu baru kaya gitu. Sudah dicap kaya gitu. Kalau kalian belum segitu ya emang harus menang mending gitu. Dan ya emang harus begitu gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Gini, apa ya? Aku ilustrasiin contoh. Kebanyakan di menang mending sih di jet ya, di elektronik HP kayak gitu. Gini, kalau ada HP harga misalnya langsung aja iPhone 17 RAM berapa, 30 kan, sebegitu lah ya, terus gitu disandingin sama HP Android gitu dengan harga yang sama, kalian mending harus beli langsung iPhone Pro Max gitu. Kenapa? Karena nggak ada lagi gitu. Bukan karena aku sponsor atau apapun itu gitu kan. Masalahnya tuh produk Apple tuh monopoli, jadi cuma satu-satunya, contohnya di situ gitu. Jadi kalau ada yang menang mendingin iPhone dan Android itu udah nggak bisa gitu. iPhone tuh produk iPhone Apple tuh emang udah utuh, itu nomor 6 bawaan gitu. Terkecuali kalau Android dengan Android gitu, itu harus dipertimbangkan lagi gitu kan, dan harus mendang mending gitu kan, harganya termurah, speknya tergila-gilaan gitu. Cuma ada tuh yang dikasih bonus gitu sih. Tapi ya bisa diakalin gitu, semua bisa diakalin gitu. Tapi kalau aku gitu ya punya duit pasti aku beli tuh yang bonus biru itu gitu. Kalau gabut gitu pasti gue beli gitu, terus gue obrak abrik gitu, karena itu udah price to performance yang tertinggi, dan seharusnya kalau kalau di range segitu ya beli itu gitu. Kalau bisa sih pakai diskon lagi gitu, price lagi gitu. Kenapa harus menang mending seperti itu gitu? Jadi ku jelaskan pakai rumus pengertian asymmetric scarcity ya. Jadi mendapatkan sebanyak mungkin dengan modal seminim mungkin, itu asymmetric scarcity, ketimpangan gitu. Berarti harganya segini tapi kelebihannya banyak gitu. Tapi pasti ada hidden risk, jadi resiko tersembunyinya gitu. Dan di apapun itu gitu kan, misalnya di motor lah, di mobil lah gitu kan. Karena itu benar-benar harus mendang mending gitu. Kalau yang murah banget tapi komplit gitu kan, kalau mahal yang udah jelas pasti udah bagus gitu. Jadi cuma itu dua pilihan yang mendang mendingnya itu gitu kan, dalam hal apapun itu, nyari pasangan, nyari pekerjaan, nyari apapun itu gitu kan. Misalnya aku contohin gini dah, aku lebih milih nggak makan ngerintis channel, ngerintis live, main game, ketimbang digaji di kerjaan 2 juta jauh sedikit ya, mungkin 3 juta lah ya biar rata-ratanya gitu. Yang 5 juta tuh jarang gitu, 3 juta juga udah jarang gitu, kebanyakan 2 juta gitu. Kenapa aku milih kelaparan dan nggak makan? Ini pilihanku yang nggak maksain buat kalian lakuin seperti itu. Karena gini, kalau jadi udah langsung YOLO, nyantai bos gitu, channel gitu ya.
gitu, live stream, jadi langsung nyantai gitu. Tapi kalau kerja ya udah segitu-gitu aja gitu, peningkatannya paling berapa gitu. Gitu. Tapi kan selalu ada yang realistis aja gitu kan. Kerja dulu ini itu dulu gitu kan ya. Menurutku menurutku ya. Karena kalau kalian udah nyemplung misalnya kerja kayak gitu, terus kalian keluar mencoba hal lain gitu, jadi malah takut, scary itu ya, takut gitu ya, fear gitu untuk mencoba hal-hal lain gitu yang kesannya tuh beresiko banget, padahal mah enggak gitu. Jadinya balik lagi gitu ke kerjaan lama, balik lagi kebanyakan gitu. Harus kalau di tentara tuh bakar jalan ke rumah kalian gitu. Jadi emang harus perang gitu ya. Di tentara pasukan militeri dalam segala era zaman seperti itu gitu. Dibakar gitu jalan pulang, emang harus menang gitu. Kalau mau pulang ya emang ke depan gitu, nggak ke belakang gitu. Harus gas gitu. Antara meninggoy atau menang, terus pulang istirahat itu begitu. Jadi emang harus menang gitu kan. Kenapa ku pilih live stream channel gitu kan, atau yang donate pun 1.000 2.000 itu lebih gede daripada digaji 2 juta 3 juta. Menjelaskan kalau kerja itu berarti di 8 jam tuh udah syukur-syukur ya. Kebanyakan tuh yang maksain di 9 jam 12 jam sampai 16 jam dengan gaji di bawah 2 juta, kebanyakan di bawah 1 juta, itu gak waras. Itu sok-sokan buka usaha gitu. yang punya perusahaannya sok-sokan buka usaha yang kayak gitu. Harus bisa dipidana sebenarnya seperti itu. Cuma ya, banyak sekali kong kali kong selang selung jalur tukang tikung begitu. Kenapa? Karena gini, ya aku jelasin tadi lagi. Jadi kalau udah biasa kerja itu gak bakal bisa usaha, guys. Jadi harus dipilih sejak awal gitu. Lu mau kerja, mau usaha gitu. Dan kalau lu sekarang keluar dari kerjaan mau jadi pengusaha gitu kan, langsung hapus pilihan buat balik kerja seperti biasa, hapus gitu. Karena kebanyakan orang di umur yang nggak lagi mudanya itu ya gitu. Ada yang usaha gitu kan, nggak kerja lagi tapi pikirannya terikat dengan kerjaan. Jadi ibaratnya tuh dia punya usaha tapi cuma dia yang kerjain, itu bukan usaha gitu. Itu budak kerja rodi, bos gitu. Itu sama aja kerja gitu kan. Bedain usaha dengan kerja, beda. Kalau usaha ya insentif penghasilannya dari sama dengan hasil usahanya gitu. Nah, kalau kerja ya dari hasil kerjanya gitu. Kerja tuh ya kerjain apa yang disuruh atasan, udah fokus kerja di sana. Tapi kalau usaha itu harus diusahain segala arah gitu. Kalau usaha dikerjain sendiri ya cuma sama aja gitu, sama aja kayak kerja kayak ke dulu gitu. Bisa tuh desain kayak gimana, ada orang yang mau kerja join inilah ini efisiensi lah, manajemen itulah, cash flow-nya gimana gitu kan. Terus ada argo jalannya kayak gimana gitu kan. Itu harus diusahakan semua gitu. Dan itu namanya juga usaha gitu. Katanya juga import usaha gitu. Begitu. Jadi itu gitu. Kebanyakan pengusaha mandak di sana gitu ya nggak diusahain gitu. Jadi dia itu jadi pekerja abadi di usahanya gitu. Jadi sama aja kayak dulu kerja di tempat orang lain kan. Kalau kayak gitu mah ya udah mending kerja terus gitu di tempat orang lain ketimbang usaha lebih, karena kalau usaha pasti lebih di bawah, penghasilan di bawah yang kerja gitu. Begitu gitu kan. Memang lagi ngomongin mayoritas kebanyakan seperti itu, dan emang harus mending gitu. Gini gitu. Karena kalau aku fokus ya di channel ini gitu, ya mungkin nggak hari ini, nggak bulan ini, nggak tahun ini gitu, resikonya ya pasti kelaparan gitu kan. Ya udah jelas gitu.
Tapi di balik kelaparan itu ada kebebasan. Bebas. Mau konten upload jam berapapun, mau live jam berapapun, mau online, mau offline, bebas. Tapi kalau kerja tuh terus, kerjaan terus gitu, nggak bisa tuh. Kalau lu kerja di orang, gue mau kerjanya jam segitu, lu capek gitu kan, kata gue. Lu siapa ngatur gitu. Ini Tuhan dari perusahaan ini gue gitu kan. Nah, kata bos itu gitu pasti begitu. Tapi penghasilan tapi selalu ku ingat di konten sebelum gitu, kalau pekerjaan tetap itu tidak manusiawi gitu. Biasa saja gitu kan, kalau capek segitu aja, makanya kekurangan terus, tidak tercukupi terus, tagihan juga mepet terus gitu, kadang banyak minusnya gitu kan lebih capek yang ini nih, yang kerja tetap ini berdasarkan kebanyakan orang kayak gitu ya. Bukan kalian harus keluar kerjaan setelah mendengar video ini gitu. Tapi kalau yang usaha gitu, lapar ya udah pasti lapar gitu, laparan gitu, dan harus diusahain hari itu juga gitu. Tapi bonusnya yang usaha itu kebanyakan tuh lebih santuy, lebih bebas, dan makan bisa lebih enak dari orang yang kerja. Kenapa? Karena sekali boom dapat cair gitu, langsung makan enak, nyetok makanan gitu. Dan itu hal yang paling manusiawi menurut gitu. Tapi ya tiap orang punya pilihan masing-masing gitu. Karena nggak semua orang juga kuat mental buat jadi pengusaha gitu. Nggak semua orang kuat mental jadi konten kreator, jadi penjual jasa, misalnya desain apapun itu gitu kan. Jadi apapun itu yang berbasis usaha import gitu. Nggak semua orang kuat mental gitu. Kalau kerja ya udah monoton, kerjain apa yang dilakuin gitu kan, yang disuruh atasan udah kelar beres gitu kan. Meski pasti dimarahin inilah itulah gitu kan, beda stresnya gitu kan. Kalau kerja itu stres karena dimarahin atasan, kalau pengusaha itu stres karena dibikin sendiri gitu kan. Ini usahanya kalau gajaran gini ribet gitu kan, stresnya dibikin sendiri gitu kan, dan solusinya usahakan sendiri gitu. Dan disitulah kebanyakan orang nggak kuat mentalnya gitu. Kenapa? Karena masalahnya di situ diciptain sendiri, solusinya harus ciptain sendiri gitu. Dan nggak ada orang yang bisa disalahin kalau kalian jadi pengusaha, kecuali diri kalian sendiri gitu. Karena atas apa yang kalian lakukan di usahanya gitu aja. Jadi begitu, kalian emang harus mendang mending gitu. Jadi beleber kesini ya gitu kan, yang tadinya harus mendang mending begitu. Oke guys, ini guys ya, bye bye.